tebal kan? Ya, saya ulangi ya. Jadi untuk algoritma selection sort ini adalah meminimalkan proses pertukaran. Oh, di sini dalam satu tahap itu bisa terjadi berkali-kali pertukaran. Nah, ini diperbaiki. Telepon lagi? Nah, diperbaiki di algoritma selection sort, di mana dalam satu tahap itu hanya ada sekali pertukaran. Nah, caranya adalah mencari nilai yang terbesar pada tahap itu, ya. Oke, pada tahap itu kalau untuk tahap pertama berarti ada pencarian kita seluruhnya, ya. Pada tahap kedua berkurang satu, ya. Begitu sampai terakhir. Nah, contohnya di fase 3 ini berkurang satu berarti area pencarian kita adalah 1 sampai dengan 4. Mana yang terbesar? Nah, terbesarnya tadi ditemukan di indeks yang kedua. Nah, ini terjadi pertukaran hanya antara indeks yang kedua dengan indeks di mana dia posisinya seharusnya. Gitu ya. Oke. Nah, sampai tahap ini selesai ya. Paham ya prinsipnya seperti itu. Kita udah bisa membuat algoritmanya. Ya. Nah, sekarang saya lihatkan untuk algoritmanya. Ini enggak kita ubah, oke? Yang berubah di sini, ya. Nah, di sini kita simpan indeks maksimumnya, sementara itu kita mulai dari 0, ya. Oke, kan kita selalu mencari nilai yang terbesar itu mulai dari indeks yang pertama. Oke, lalu kita membandingkan, ini namanya apa dia namakan? LMRI atau yang peka, boleh yang peka boleh. Kita mulai dari 1 untuk mencari nilai yang terbesar. Ingat ya, algoritma mencari nilai terbesar. Kemudian di sini kita bandingkan. If A yang ke K, ya, atau if A yang ke K, indeks A kita namakan indeks minimum saja, 0, ya. Jika A yang ke K, kita mau mencari yang terbesar ya, lebih besar dari A yang ke IM, oke? Ya, IM ini kan awalnya 0, terus ujungnya ini ya, mulai dari 1. Kalau yang ini lebih besar, ya, lebih besar berarti IM-nya yang kita ubah. Jadi di sini kita hanya mengubah IM. IM-nya menjadi sama dengan K. Oke? Ya. Oke? Terus sudah, ya. Sampai selesai, ya. Sampai batasnya, ya. Nah, ini batasnya yang kita ubah nih tadi. Ya, ini K-nya harusnya bertambah ya, karena kita mulai dari indeks yang di sebelah sana. Oke, ini nambah. Kemudian ini sampai dengan apa? Sampai dengan N kurang pas. Ya, dia makin lama akan semakin sedikit. N kurang pas ini akan bertambah lama, area pencarian kita akan makin sedikit. Nah, kalau sudah selesai, ini adalah algoritma untuk mencari nilai terbesar di area yang belum terurut, ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita pertukarkan. Apa yang kita pertukarkan? A temp sama dengan A yang ke K. Oke. Bukan ke K. Kemudian temp sama dengan areanya, oh ini N kurang pas. Ini kan posisinya dia ya, N kurang pas. Kita isi dengan A yang ke IM. Oke, indeks maksnya AIM sama dengan temp. Udah, ini cobakan lah. Inilah algoritmanya. Selection sort.
Jadi hanya dalam satu tahap hanya sekali terjadi pertukaran. Pertukarannya antara apa? Antara indeks maksimum, misalnya tadi ini ya 8 dengan 27. N kurang pas tadi adalah indeksnya posisinya ini, posisi dia seharusnya ya. M itu tadi 8 di sini. Di yang ditemukan ya. Oke, kita coba buat algoritmanya. Jadi saya copy saja ini ya. Yang menariknya saya copy menjadi selection sort. Selection sort menarik. Selection sort menarik. Oke. Di sini kita akan mengubah sikanya dimulai dari ini IM-nya integer IM sama dengan 0 ya. IM sama dengan 0. Oke. Terus I-nya dimulai dari 1 kecil dari N kurang pas, H-nya jadi tambah. Oke, kita cobaan ya. Terus ini kita bandingkan if A yang ke K ya kecil dari besar ya, kita mencari maksimum besar dari A yang ke N. Oke, maka di sini yang dilakukan hanya IM-nya kita set dengan H. Oke, nah lalu ini kita pindahkan nih, edit H. Oke, kita pindahkan setelah for yang pertama ya, for yang di dalam. Karena tadi ya. Nah, di sini indeksnya adalah boleh IM dulu, boleh N kurang pas dulu. Misalnya saya ubah jadi ini N kurang pas ya. Oke, berarti ini N kurang pas. Terus ini jadi H yang ke IM. Ya, ini IM. Oke, ya. Nah, ini saya coba ya pakai bukan bubble sort tapi ini selection sort. Oke, saya cobakan sekarang. Saya soalnya itu takut habis. Misalnya di sini 5, 6, 7, 23, 12. Kenapa? Nah, berarti ini ada yang indeksnya melebihi. Saya curiga di sini nih salahnya. Ya, selection sortnya ini. N-nya dimulai dari 0. Ya. Berarti ini kemungkinan pas kurang 1 ya. Pas kurang mungkin harus dikurangi lagi ya. N kurang pas, N kurang 0 berapa? 6 ya, berarti kurang 1 ya. Berarti ini dikurangi lagi 1. Coba digambarkan. Oh, ini juga harus kurang 1 nih. Ini juga N pas kurang 1. Jadi sebetulnya daripada kita bilang 1, bagaimana kalau kita mulai ini dari 1? Ya. Ya. Daripada ngurang 1, ini saya lebih suka si pasnya kita mulai dari 1. Ya. Berarti ini pasnya kecil sama dengan N kurang 1. Nah, jadi ini tidak usah kita kurang ya, karena nanti pertukarannya nanti repot lagi. Oke, kita coba ini.
2-nya tidak kurang 1. Ya, kurang 1. Harusnya apa? Nah, coba dicek lagi. IM-nya K-nya mulai dari 1, K-nya kecil sama mungkin ya. Bukan pas ya. K sama dengan 1. Pakai kurang 1 nggak ya? Ini saya kira-kira dulu nih. Lagi nggak konsen ya, lagi nggak konsen. Lagi nggak konsen nih kayak gini jadinya. Nggak cepat. Karena waktunya udah mau habis. Pertama ini pakai. Nah, ini masih kurang juga nih, satu lagi. Gimana salahnya? Ada satu tahap yang dia loncat ya. Kalau n kurang pas, berarti ada n kurang 0 ya. Terakhir. Mungkin karena saya inisialisasi dari 0 ya. Ini udah ada inisialisasi. Kenapa ini? Empat selalu ya, yang terakhir ini kecil sama kali ya. Coba kecil sama. Ya, kecil sama. Oke. Dah? Oh iya, kecil sama. Ya. Oke. Ini bisa kalian kalau menurun berarti tinggal A yang ke K-nya diganti dengan kecil dari AI. Oke, kecil dari AI. Terus PR nih, udah saya jelaskan dulu. Kalian buat ini untuk yang algoritma insertion sort. Nah, ini ya, insertion sort. Gagasannya adalah kita itu untuk setiap tahap itu mulai dari 1, kita harus untuk tahap itu ada 1 data yang terurut. Tahap pertama 1 data, tahap yang kedua 2 data. Berarti di sini 27. Kita bandingkan, kita cari posisinya di sini. Posisinya itu kita dapatkan, kita salin dulu ke temporer yang ini data yang kita periksa posisinya. Kemudian untuk setiap data yang sebelumnya yang tidak sesuai dengan urutan dia digeser ya, seperti ini ya. Nih disalin dulu 27, nanti karena nggak bukan posisinya, si yang 29 geser ke sini, terus 27 baru mengisi posisinya ya. Terus kalau untuk yang berikutnya juga sama ya, contohnya yang sini kita 10 kan, 10 itu kita cari posisinya, oh 29 masih lebih besar, geser
yang 8 juga geser pada posisi inilah si 8. Posisi itu ditentukan oleh apa? Ketemu untuk bilangan yang lebih besar dari dia bergeser. Kalau sudah lebih kecil, itulah posisinya dia yang kosong. Ya, contohnya ini 76 dia nggak bergeser. Oke, 21 2 geser, 76 geser karena lebih besar. 29 lebih besar geser. 27 lebih besar geser ke sebelumnya ini. Nah, 10 udah lebih kecil kan? Nah, berarti posisi dia di sini. Ya. Oke, algoritmanya seperti apa? Ini dia. Oke, ini algoritma insertion sort. Nah, yang bagian ini aja yang perlu ya. Oke, silakan di screenshot. Jadi mana algoritma pergeseran? Ini dia, ya. Selama y-nya itu, ya, kita ini selama j-nya lebih besar dari 1 karena dia gesernya ke arah sana dan ketemu. Kalau y-nya lebih kecil dari lj, maka berarti itulah posisinya. Maka ini adalah algoritma untuk menggeser, ya. Geser, kemudian yang berikutnya diperiksa lagi geser. Di sini loopnya juga 2 ya, tapi di dalam ini kita kan bisa nggak seluruhnya gesernya. Jadi patokannya adalah kalau dia sudah ketemu posisinya. Posisinya itu kalau dia yang lebih kecil yang ketemu. Oke, dicoba dulu aja ya. Kalian boleh simulasikan dengan bermain dengan kertas-kertas yang dikasih nilai-nilai ya. Biasanya saya simulasikan seperti itu, cuman ini agak kurang sempat. Waktunya udah habis juga. Saya khawatirnya ini nih. Habis kan? Bukan sebel kita. Saya lupa tadi. Oke ya, ini contoh untuk yang algoritma insertion sort ya. Tolong dibuatkan ke dalam jawabannya. Oke, saya tutup aja karena ini udah habis baterai.